salam jumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang pencemaran lingkungan dan kali ini kita khusus akan membahas tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Anak-anakku sekalian, udara adalah salah satu faktor abiotik yang memengaruhi kehidupan komponen biotik. Udara itu sendiri mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas. Di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Dalam atmosfer bumi, terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen itu sendiri berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernafasan. Reaksi pembakaran ini tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah atau yang lainnya. Dan hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon dengan rumus kimia CO2 dan CO yang akan dibuang ke udara. Dengan meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon di udara pun meningkat. Karbon dioksida ini amat penting bagi proses pembuatan makanan yang dikenal dengan istilah fotosintesis bagi tumbuhan. Dengan demikian, peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi. Namun, dengan meningkatnya populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Dan hal ini membuat pembukaan ladang atau hutan untuk pemenuhan permintaan tempat tinggal. Belum lagi kasus illegal logging, penebangan liar, yang membuat populasi tumbuhan berkurang. Padahal hasil pembentukan makanan melalui fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dengan demikian, mulailah terjadi kasus tentang pencemaran udara. Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau properti. Pencemaran udara itu sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Sedangkan pencemaran udara sekunder ini disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor penyebab pencemaran udara. Dan ada dua faktor penyebab pencemaran udara, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam yang menyebabkan pencemaran udara yaitu adanya bencana alam dan penambahan gas metana di udara bebas. Contoh dari bencana alam adalah meletusnya gunung berapi yang dapat menghasilkan abu vulkanik. Sedangkan contoh dari penambahan gas metana di udara yaitu kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak yang mengandung senyawa metana. Adapun aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran udara yaitu pembakaran sampah, pembakaran hutan, limbah asap pabrik, asap kendaraan, asap rokok, dan gas CFC. Anak-anakku sekalian, gambar yang ada pada slide ini memperlihatkan kondisi udara yang berbeda.
Satu, udaranya bersih, sementara yang lainnya udaranya sudah tercemar. Nah, udara yang baik adalah udara yang tidak mengandung gas atau partikel yang berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan udara yang dikatakan tercemar apabila kandungan gas-gas yang terdapat di udara melebihi ambang batas. Nah, anak-anakku, apa yang akan terjadi jika gas-gas dan partikel-partikel yang menyusun udara melebihi ambang batas? Dan apa dampak pencemaran udara bagi manusia dan ekosistem? Dampak pencemaran udara bagi manusia adalah menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, terutama gangguan pernafasan seperti radang paru-paru, infeksi saluran pernafasan akut atau disingkat ISPA, asma, dan gangguan saluran pernafasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran udara bagi ekosistem adalah hujan asam yang dapat memengaruhi komponen biotik dan abiotik, serta terjadinya pemanasan global yang dapat meningkatkan suhu bumi. Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mengadakan program penanaman pohon. Kedua, tidak membakar sampah sembarangan. Yang ketiga, setiap industri menggunakan proses pengolahan gas buang. Keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kelima, merawat mesin kendaraan bermotor dan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Dan yang kelima, menggunakan masker jika pencemaran sudah terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Nah, anak-anakku, ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Dan zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, di mana ada pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Dan juga dari kelembagaan seperti kantor-kantor pemerintah dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik itu sendiri dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Perbedaan limbah padat dan limbah cair yaitu pada limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Sedangkan limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat, dan lain-lain. Nah, jika limbah cair ini meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua limbah ini, baik limbah padat maupun limbah cair, mempunyai dampak buruk bagi tanah. Dan ini dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup, termasuk kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Nah, bungkusan plastik yang dibuang ke lingkungan akan tetap ada dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Selanjutnya adalah limbah industri. Nah,
Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Dan limbah industri ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah industri padat merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Sedangkan limbah industri cair merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Selanjutnya, limbah pertanian. Nah, anak-anakku, Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit dari petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya yang tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman justru membuat tanah tercemar. Misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantasan hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena unsur hara tanah semakin berkurang. Dan penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah bergantung pada jumlah organisme yang ada di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Beberapa dampak dari pencemaran tanah yaitu: pertama, mengganggu kesehatan manusia jika zat polutan tanah masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian, polutan tanah dapat menurunkan kadar unsur mineral tanah dan menyebabkan kematian pada organisme tanah. Dan polutan tanah yang mencemari lingkungan pertanian akan menurunkan kualitas tanah. Akibatnya, hasil panen dapat menurun. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Nah, anak-anakku, cara yang paling mudah untuk menanggulangi tanah yang tercemar oleh sampah yang mudah terurai adalah dengan memisahkan jenis-jenis sampah tersebut, kemudian mengolahnya menjadi kompos. Sedangkan cara penanggulangan tanah yang sudah tercemar oleh sampah yang sukar terurai adalah dengan teknik remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah metode atau cara yang digunakan untuk memulihkan kembali permukaan tanah yang telah tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Remediasi in situ adalah pembersihan atau pengolahan tanah terkontaminasi di lokasi. Sedangkan remediasi ex situ adalah pengolahan tanah terkontaminasi, digali dan diolah di suatu unit pengolahan. Dan bioremediasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi tanah yang tercemar dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan tanah yang tercemar. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan materi berikutnya. Sampai jumpa.